Sebentar nih, Reja, saya tanya, training Allah aja. itu naik turun nggak dia? Gak usah bahas itu. Sebentar Reja, sebentar. Betulkah Muhammad itu naik turun? Apanya dari apa segi apa naik Oke, turunnya? baik. Saya tunjukkan hadisnya. Hadisnya. Dulu pernah ada orang yang ngedatang kepada saya. Denny bilang begini, dia muslim ya. Dia bilang gini, Hmm. ngapain Tuhanmu turun ke dunia? Turun naik kayak ingus Sebentar, anak SD, sabar. kata dia. Sebentar. Tunggu. Saya nostalgia nih. Dia bilang begini, Nostalgia Tuhanmu apa? turun ke dunia ya. Terus turun naik. Kayak ingus anak SD. Saya bilang gini, yang turun naik kayak ingus anak SD itu Tuhanmu, saya bilang. Saya tunjukkan hadisnya. Tidak Mana percaya coba? dia Tuhannya naik turun kayak ingus anak SD. Ya mana nih. coba? Nih. Sabar. Sabar umat Islam yang di Saya bawah. tunjukkan dalilnya. Kalau saya ngomong itu tidak ada dalilnya, ya. Iya karena ente berdasarkan pikiranmu sendiri. Kok berdasarkan pikiran saya nih, saya tunjukkan nih dalilnya. Baik, kita tunjukkan dalilnya. Perhatikan. Ini hadis ya. Riwayat apa itu? Nih. Riwayat siapa? Riwayat siapa dulu? Ini hadisnya banyak, Bang. Ini hadisnya sangat sahih nih ya. Bahwa Allah turun ke Tanya langit riwayat dunia pada sepertiga malam bagian akhir nih. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam bagian akhir. Makanya di sepertiga malam bagian akhir banyak umat muslim tuh tahajud. Karena pada saat itulah Allah turun ke langit dunia. Nih saya bacakan. Tuhan kita Maha Agung, Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam bagian akhir. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis Bukhari Muslim. Nih. Bahwa Robnya umat muslim turun ke langit dunia pada sepertiga malam bagian akhir. Setuju? Setuju. Nah, masalahnya begini. Masalahnya Muhammad terlalu lugu. Dia tidak tahu bahwa dunia ini berputar. Hari ini di Indonesia sepertiga malam bagian akhir, geser sedikit ke timur, terus itu. Sepertiga malam bagian akhir di dunia itu nggak pernah berakhir. Jadi jikalau seandainya benar Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam bagian akhir, sebenarnya Allah nggak pulang-pulang lagi ke arasnya. Karena setiap hari Allah terus jam rondanya pindah-pindah. Betul? Sudah. Silakan. Sudah. Oke, saya jelaskan sama kau. Di ayat Al-Quran. Udah mana? Lihat muka kamu itu mana? Ya, sebentar. Apa? Itu di tas. Saya jelaskan ya. Jadi Allah itu yang pertama tidak bertempat dan tidak sama seperti makhluk. Tidak, akal pikiranmu itu saja itu membuahi akal pikiran. Paham sudah? Dan akal pikiran itu tidak menjangkau identitas Tuhan yang Maha Esa. Bukan kayak Tuhanmu. Sudah. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat di sepertiga malam. Kenapa di sepertiga malam? Karena memang di situ malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat seluruh hamba-hamba yang beramal dan beribadah di waktu itu. Ya. Jadi Allah menugaskan itu malaikat. Jadi Allah maksudnya dari hadis itu jangan kau ambil kesimpulan bahwasanya Allah itu turun kayak seperti kamu bilang manusia naik turun atau enggak. Identitas Tuhan kita tidak bisa mengibaratkan seperti manusia, bos. Sudah? Paham sampai situ? Ya, Sudah? Terus. Oke, udah. Oke, saya tanggapi satu persatu. Tadi kamu bilang bahwa Allah tidak bertempat.
Iya, dan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Oke. Menurut ada Al-Qur'an setara Allah dengan di mana tempatnya? Walaupun di Al-Qur'an itu, di Quran surat Toha, alal arsy istawa. Memang di ars. Di Tapi ars ars, seperti oke. apa dua? Tapi ars Baik. seperti apa Oke. juga? Tahukah kamu bahwa ars itu diangkat oleh malaikat? Oke, tuh Allah coba itu tunjukin. di tenda, dia itu diangkat kayak tenda. Loh. Coba tunjukin, coba Tidak tunjukin. percaya dia. Baik, saya balikkan lagi kamera saya. Kita harus ngajarin orang Islam nih, waduh teman-teman, karena mereka ini nggak tahu apa-apa tentang ajaran agama. Gak usah kau ajarin saya. Baik, Saya baik, udah baik. makan semua Nih. itu. Allah Bisa itu saya ajarin ente. dijunjung. Nggak percaya nih. Ini Quran bukan? Ya, al-haq. Oke, surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Apa dikatakan di sini? Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka. Betul? Jadi pada hari itu nanti Allah akan dijunjung 8 malaikat, betul? Di atas arsinya, betul nggak? Ya, dari segi seperti itu, ya. Terus kenapa kamu bilang Allah tidak bertempat? Kalau kau Waduh, ini berat ini seperti manusia bertempat, Oke, itu tidak akan ketemu. Oke, ayat ini mengatakan bahwa Allah akan diangkat, ditandu nggak dengan 8 orang oleh 8 orang malaikat? Terus kau artikan seperti ditandu-tandu begitu, di bawah begitu. Ini bicara Ya, apa? salah pikiranmu. Coba kamu yang baca begitu. dulu lah. Kalau saya yang baca terus, jadi saya yang tahu Al-Quran. Coba baca. Udah, wal malaku ala coba baca, saya tahu kan. Dan kau ahli malaikat-malaikat itu, sabar, berada sabar, di Dit. penjuru-penjuru langit. Gak usah baca artinya, kan ahli Quran kata kau 13 tahun. Jadi Coba artinya baca salah. Qurannya. Artinya ini salah. Nah, Qurannya dulu coba baca. Nah, lomba baca Quran lah. Nah, Berat, kau bilang kan kau pelajari Quran selama 13 tahun. Berat 13 ini tahun. teman-teman ya. Coba. Malaku, ya. Wa malaku, betul. Dan malaikat-malaikat. Betul nggak? Terus. Mana, betul? Oke, betul. Oke. Arja, betul. Betul nggak? Ya, terus. Nah, ini artinya dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Sebenarnya penjuru-penjuru ini nggak ada kata langit nih, arja'a ya. Nah, pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsnya Allah. Arsnya itu dijunjung, betul nggak? Dan Tuhanmu ada di atasnya. Di atasnya ars itu dijunjung lagi ditandu 8 orang malaikat, betul nggak? Iya, terus kenapa kamu pelintir ayat Quran ini? Bukan saya pelintir. Karena itu ada tafsirannya, ada tafsir bil ma'thur. Harus dipelintir dulu. Aduh. Bang, nanti saya tunjukkan kepadamu bagaimana Allahmu itu akan turun di dalam naungan awan-awan. Itu sebenarnya menjiplak Bible. Nanti saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan sebentar. Sabar. Sabar ya. Nih. Sabar ya. Habis ini saya yang tanya ya, Dis ya. Jangan takut saya tanya Nih, nanti. di dalam Quran surat Al-Baqarah nih. Al-Baqarah 210 nih saya tampilkan ya. Nih, perhatikan. Ya, habis ini Surat saya yang nanya ya. Al-Baqarah ayat 120. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan Malaku ala rujali. bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Jadi Allah akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat-malaikatnya, betul nggak? Jadi Allah di sini berwujud nggak? Kalau
Au, Kau artikan seperti Susah, Tunggu, susah. sabar. Saya tahu memang pikiranmu itu mau lari kemana. Saya sudah paham semua itu. Ini ayat Quran yang bilang loh bahwa Allah akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat. Ini seperti kedatangan Yesus di hari penghakiman, bahwa Yesus akan datang dalam naungan awan disertai malaikat-malaikatnya. Saya tampilkan ayatnya. Bentar, saya tampilkan ayatnya. Waduh, ini memang sulit mereka ini, saudara-saudara ya. Ya, habis itu Nih. saya yang nanya ya, Edis ya. Habis itu saya yang nanya. Oke, baik. Saya tampilkan ayatnya ya. Baik. Bentar. Bagaimana di situ kedatangan Yesus yang kedua kali? Nih, perhatikan. Ya. Ntar saya nanya, awas macet nanti. Iya, sabar. Sabar. Karena di kitabmu itu, Edis, itu bukan kitab Injil. Bukan yang murni lagi. Oh, memang Lah. kamu nekat yang nyata ya, teman-teman ya. Emang tahu sejarah asal usulnya itu? Dari mana Bible muncul? Nggak tahu kan? Sebentar, nih saya tampilkan ya. Kita ini belum punya alat yang canggih, teman-teman ya. Ah. Nih, di dalam Matius pasal yang ke-23 nih ya. Nih, saya tampilkan sekarang ayatnya. Ini kita ke Quran dulu yang tadi ya. Nih Quran yang tadi nih. Nih. Yang tadi ya, terus sudah kita baca tadi kan. Dan tidak ada di antara yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat-malaikatnya untuk melakukan perhitungan, penghakiman. Oke? Nah, sekarang di dalam Bible, nih, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berbicara tentang Yesus yang akan datang menjadi hakim yang adil. Saya tanya sama Yang Bang mau Muhammad Reza. Menghakimi kalian yang mengakui dia sebagai Tuhan. Baik. Sekarang begini, saya tanya dulu Bang Reza. Betulkah Isa akan datang menjadi hakim yang adil? Iya, memang. Oke. Betulkah ayat ini berbicara mengenai Allah yang datang akan menjadi hakim? Wah, Ya, dari kalau yang masa coba. yang menjadi hakim untuk memastikan Nabi Isa itu datang. Oke, saya tunjukkan hadisnya. Kita tampilkan hadisnya lagi nih ya. Nih, kita tampilkan hadisnya. Kita klik di sini. Bentar, kita Google. klik ya, sabar ya. Hadis Isa, sebentar. Isa hakim yang adil. Yang adil. Oke, hadis tentang Nabi Isa hakim yang adil nih. Perhatikan. Kita tampilkan ayat. Bentar nih ya. Nih. Nih, Sahih Muslim nomor 220. Sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim yang adil akan segera tiba. Betul tidak bahwa Isa akan datang untuk mengadili umat manusia? Ya, betul. Oke. Menurut ayat Al-Quran ini, Allah akan datang dalam naungan awan untuk menghadili umat manusia. Betul, membuat perhitungan, betul? Iya, itu di mana dulu, tempatnya di mana? Coba. Waduh, berat ini teman-teman ini.
Kenapa kok sifat-sifat Isa itu sama seperti Allah? Kenapa? Dengar dulu, Dis. Hmm. Allah itu akan menghakimi seluruh umat manusia. Oke, betul Tapi tidak kalau Isa Nabi juga Isa- akan menjadi hakim yang adil? Tapi kalau Nabi Isa pada hari itu akan menghakimi kalian sebagai oten-oten yang mengakui dia sebagai Tuhan. Nuh, di mana bunyinya ini? Saya kasih tunjuk lagi nih. Saya kasih tunjuk lagi nih loh. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu menurut Iya, memang Quran hakim adil surat 95 ayat 8. Ya, Sedangkan hakim menurut seadil-adilnya. hadis Muslim nomor 220, Isa adalah hakim yang adil. Kenapa jabatan Allah itu dijabat oleh Nabi Isa alaihissalam? Kenapa? Kenapa bukan Allah- Muhammad yang menjadi hakim yang adil? Kenapa? Oke, itu bentar, saya jelaskan. Kenapa tidak Nabi Muhammad untuk menjadi hakim yang datang pada Karena hari dia kiamat? dihakimi juga sebagai orang Sabar, berdosa. jangan dipotong saya. Oke, silakan. Bentar. Kenapa tidak Nabi Muhammad? Nah, ini mencakup identitas Al-Quran dulu. Bahwasanya Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau memang karangan Nabi Muhammad, maka di Al-Quran itu dicantumkan diri Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan para sahabat-sahabatnya. Lantas Dicantumkan kenapa yang Muhammad banyak dan keluarganya gimana?